Presiden Joko Widodo adalah anjing kapitalis. Presiden Joko Widodo adalah malapetaka untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo adalah musibah bagi bangsa ini. Bahkan, pembangunan ibu kota Nusantara adalah ladang korupsi untuk Presiden Joko Widodo bersama keluarga besarnya. Itulah kata kunci dalam cuplikan-cuplikan video yang akan saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Mari kita saksikan bersama-sama. Jokowi ini musibah bagi Republik Indonesia. Jokowi ini malapetaka bagi Republik Indonesia. Harus dilawan dengan sekuat-kuatnya. Hari ini orang tidak percaya sama rejim Jokowi. Kerjanya cuma makin rakyat. Dan itu akal-akalan. Dan ini persoalan mentality pejabat kita. Diamanahkan simpan uang rakyat, malah korupsi uang rakyat. Disuruh jaga beras, malah maling beras. Disuruh jaga laut, malah jadi bajak laut. Ini memang pejabat-pejabat kita ini mentalnya mental keroco semua. Mental korup. Darah-darah kotor semua mereka ini. Ya kan, kerjanya korupsi. Korupsi ini udah menjijikan, menjebalkan. Republik ini di rejim Jokowi ini sontoloyo semua ini kerjanya, nggak ada yang beres, ya kan? Sehingga wajar lah, itu cuma akal-akalan Jokowi aja untuk ngumpulin uang pekerja, uang buruh, lantas kemudian nanti akan pasti dikorupsi. Saya pastikan dikorupsi mental. Ternyata ada 127.000 nasabahnya belum dikembalikan uangnya. Banyak mengeluh ini pensiunan uangnya rezim perampok, ya kan? Memang harus dilawan dengan sekuat-kuatnya. Sudah tidak pantas lagi. Jokowi ini musibah bagi Republik Indonesia. Jokowi ini malapetaka bagi Republik Indonesia. Harus dilawan dengan sekuat-kuatnya, ya kan? Kita harus turunkan Jokowi, lengserkan Jokowi. Itu langkah yang lebih tepat. Karena rakyat ini sudah muak. Di penghujung masa periode Anda itu harusnya cari muka, senang-senangin rakyat, bukan nambah penderitaan rakyat. Ingat nggak? Itu dulu ada Ampera, amanat penderitaan rakyat. Sekarang ada Tapera, ya kan? Tambahan penderitaan rakyat. Dasar rezim goblok sontoloyo, harus segera kau dimusnahkan. Demikian saran pers hari ini dari Aliansi Sejuta Buruh. Semoga tayang ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia yang melawan. Hidup buruh. Maka kita harus bersatu untuk melawan Jokowi. Setuju? Jokowi anjing kapitalis, ya jangan salahin kita. Ya kita udah gregetan banget ya, masih Jokowi kurang ajar emang ada. Orang begini jadi anggota DPR RI. Cuman ngabisin duit negara aja ini orang. Kerjanya ngapain? Orang begini jadi anggota DPR. Cuman ngabisin duit rakyat. Mewakili rakyat siapa ya orang kayak begini? Presiden sendiri aja dikata-katain seperti itu. DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat. Terus dia mewakili rakyat yang mana? Kan aneh. Hampir 70% lebih rakyat Indonesia itu mencintai Jokowi. Lah, sementara dia ini anggota DPR. Malah ngata-ngatain Jokowi anjing segala macam. Lalu dia mewakili rakyat yang mana? Dewan Perwakilan Rakyat. Dia itu anggota DPR. Terus mewakili rakyat mana? Kan goblok nih orang. Ini orang memang udah jelas-jelas dulu yang teriak-teriak bahwa anak PKI harus mendapat tempat yang baik di negara ini. Ini orangnya ini udah mukanya kayak apa tahu ini orang. Bener-bener emang PDI ini pantesan PDI pada nyungsep di mana-mana. Pantesan si Ganjar Pranowo aja nyapres. Dapat suara cuma 16% lah orang-orangnya kayak begini. Kader-kadernya yang katanya dididik, dilatih dan lain sebagainya untuk menjadi seorang pemimpin. Ya kayak begitu model-modelnya itu, isi otaknya tai semua otaknya. Bagaimana mungkin sebuah partai bisa mengantarkan kader-kadernya ke kepemimpinan di negara ini kalau kapasitas otaknya seperti itu, yang seperti yang barusan dilihat itu.
Pantesan sampai 16%. Apalagi sekarang ini di pilkada. Saya rasa udah nggak ada lagi yang percaya terhadap PDI. Bagaimana ini orang sok hebat, sok berani, apalagi mengaku-ngaku yang melakukan reformasi. Yang melakukan reformasi 98 itu rakyat Indonesia. Yang melakukan reformasi untuk menumbangkan Soeharto pada saat itu rakyat Indonesia. PDI cuma ikut-ikutan aja itu. Cuma segelintir aja itu PDI, ngaku-ngaku mengklaim semuanya adalah PDI. Di situ itu rakyat Indonesia yang bersuara pada saat itu. Seolah-olah sok punya kekuatan reformasi. Lah iya, reformasi gak apa-apa, pada saat itu kita bersinergi sama-sama. Tapi tidak berarti memang itu semua adalah gerakan daripada PDI. PDI itu cuma segelintir, secuil, yang cuma ikut-ikutan aja. Cuman mau penjarahan kali itu orang-orang PDI itu. Gak usah mengklaim, gak usah merasa sok jadi pahlawan pada saat itu. Yang melakukan reformasi pada saat itu adalah rakyat Indonesia, yang memang sudah muak dengan kepemimpinan Soeharto pada saat itu. PDI ada memang, hanya secuil aja itu pun mungkin yang cuma mau penjarahan aja itu. Gak usah mengklaim seperti itu. Sekarang ini ketika Jokowi kabur dari PDI, minggat dari PDI, ini orang-orang kayak begini memperlihatkan sifat aslinya. Kadar-kadar PDI, kacung-kacungnya nenek banteng, nggak usah sok pada hebat di negara ini. PDI itu udah nggak penting. PDI itu udah jadi sampah di negara ini. Apalagi sekarang menjelang pilkada, sikat habis, tenggelamkan. Udah nggak lagi ada orang percaya sama PDI. Rakyat itu udah muak dengan kelakuan-kelakuan sama orang-orang PDI yang sok hebat, sok pintar. Padahal isi otaknya semuanya tai semua. Bangke juga nih orang ngata-ngatain Jokowi ini itu. Ngaca lu, tolol, bego lu. Lu anggota DPR. Anggota DPR kayak begitu. Makanin duit gaji buta lu tiap bulan lu. Tolol, bego. Makanya PDI hancur. Otak-otak kader-kadernya pada on semua, pada bego, tolol, goblok. Masyarakat yang menuntut pembatalan proyek IKN karena salah satu indikasi alasan tuntutan pembatalan IKN memang proyek IKN ini dugaan kuat kami dikorupsi. Ini yang penting ya. Ini yang ingin kami teruskan kepada KPK. Yang kedua, kami ingin sampaikan kepada KPK bahwa kami ingin KPK melakukan proses investigasi terhadap proyek IKN ini karena sudah ada hasil pemeriksaan dari BPKRI. Ya, dalam ikhtisar hasil pemeriksaan BPKRI semester 2 di Maret 2024 itu tegas dijelaskan bahwa proyek IKN itu bermasalah. Yang substansi masalah itu ada dua hal. Yang pertama terkait kinerjanya, yang kedua terkait keuangan. Karena itu kita minta KPK untuk melakukan audit, bahkan audit investigatif. Ini proyek ini yang tadinya kata saudara Joko Widodo nggak pakai APBN, nggak akan membebani, akan kerjasama badan usaha dengan pihak swasta dan seterusnya ya. Ternyata zong. Dari hasil ikhtisar yang disampaikan oleh BPK, belum ada satupun badan hukum baik BUMN maupun BUMD termasuk korporasi yang melakukan kerjasama untuk ikut mendanai proyek IKN. Itu apa artinya? Jadi saudara Aguan itu dari Agung Sedayu dan kawan-kawan itu tidak pernah membangun IKN untuk rakyat, tapi mereka hanya membangun proyek bisnis mereka sendiri. Mereka bangun rumah sakit untuk rumah sakit mereka sendiri. Mereka bangun hotel untuk hotel mereka sendiri, bukan untuk negara. Dan yang menarik dari audit kinerja ternyata sejumlah pekerjaan yang terjadi di IKN itu belum ada konsep tentang serah terima hasil pekerjaan itu seperti apa. Nanti properti itu milik siapa? Lah kita nggak mau, sudah capek-capek pakai APBN, proyeknya dari APBN, tanahnya milik rakyat, ternyata jadi bangunan milik swasta, milik grup yang ada di konsorsium. Nggak mau kami. Kalau Aguan membangun proyek sendiri, beli tanah sendiri di PIK misalnya, jadi punya Aguan, oke, karena itu pakai duit Aguan. Lah kalau di IKN ya pakai APBN, kemudian nanti ya serah terimanya diklaim milik swasta, ini namanya perampasan tanah negara oleh institusi yang dilakukan sendiri, yang dipimpin oleh saudara Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Menjelang
purna tugas dari Bapak Presiden Joko Widodo, nama Bapak Presiden Jokowi semakin ramai diperbincangkan di media sosial. Perbincangan tentang nama Presiden Joko Widodo ini bukan soal pujian, tetapi tentang hinaan, tentang campaan, tentang kebusukan, tentang kebobrokan dari seorang Presiden Joko Widodo. Kader PDIP bahkan sampai menghujat Presiden Joko Widodo sebagai anjing kapitalis. Kader PDIP. Padahal dulu Presiden Joko Widodo didukung, dipilih dari kader PDIP itu sendiri. Ketika mereka menilai bahwa Presiden Joko Widodo adalah anjing kapitalis, berarti ada yang salah, ada yang tidak beres dengan orang-orang PDIP ini. Karena logika akal sehat saya pasti akan berpikir bahwa yang dukung presiden untuk menjadi, maksud saya yang dukung Bapak Jokowi untuk menjadi seorang presiden, itu adalah orang-orang PDIP kala itu. Bukan dari partai politik yang lain, tetapi dari partai PDIP. Lalu yang kedua, Jokowi dinilai sebagai malapetaka untuk negeri ini. Jokowi dinilai sebagai musibah untuk bangsa ini. Bahkan, pembangunan IKN dinilai sebagai ladang korupsi. Orang-orang yang menghujat, yang mencaci maki, yang mengatain Bapak Presiden Joko Widodo ini adalah musibah, adalah malapetaka, adalah biang korupsi dan lain sebagainya. Ini adalah orang-orang dengan wajah lama, di mana orang-orang ini yang selalu menyuarakan tentang HTI, di mana orang-orang ini yang selalu menyuarakan bahwa negara Indonesia ini bukan berasaskan pada Pancasila, tetapi harus dijadikan sebagai negara Islam. Pemirsa sekalian pasti kenal baik sosok manusia tompel tadi. Dan orang-orang inilah yang mungkin sebagian besar netizen sudah mengenalnya, biangnya ketika berbicara tentang agamis. Patut kita waspadai kalau memang benar IKN itu akan mangkrak, maka akan ada sejarah baru. Panas setahun dihapus oleh hujan sehari. Kebaikan Jokowi pasti akan luluh lantah, dicaci maki dan dihina-dina. Bahkan sekarang saja, Jokowi masih menjadi seorang presiden. Partai yang mendukungnya kala itu, hingga Jokowi menjadi seorang presiden ini, sudah berani terang-terangan mengatain Presiden Joko Widodo adalah anjing kapitalis. Saya kadang-kadang merasa ibah, merasa prihatin dengan orang-orang dari PDI Perjuangan. Ada apa? Apakah ini merupakan luapan rasa sakit hati?
Ayolah, dalam politik, kalah menang itu biasa. Jangan kita menaruh dendam, karena politik itu tidak ada yang kekal abadi untuk selamanya. Semuanya hanya demi kepentingan. Itulah dunia politik. Dunia politik itu semuanya tentang ambisi, tentang kepentingan mereka sendiri. Terkadang wakil rakyat yang seharusnya mereka dipilih oleh rakyat untuk mengurusi rakyat, tapi kadang-kadang ketika sudah sah, ketika sudah terpilih, ketika sudah dilantik untuk menjadi anggota dewan, muncullah sikap lupa diri, ingin menang sendiri. Kesejahteraan mereka bangun hanya demi kepentingan mereka sendiri. Entah itu untuk parpolnya, entah itu untuk keluarganya, tapi rata-rata di Indonesia memang demikian. Hanya segelintir orang yang benar-benar dengan tulus hati memperjuangkan rakyatnya sendiri, mensejahterakan rakyatnya sendiri, menyuarakan tentang aspirasi-aspirasi dari rakyatnya sendiri. Tapi lebih banyak kita temukan sosok-sosok politikus yang ngemis di saat mereka butuh, lalu dicampakkan di saat mereka sudah terpilih. Itu adalah realita. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Mari kita dengarkan lagi masih tentang Presiden Joko Widodo yang dinilai hina, yang dicampakkan, yang dinilai tidak bermartabat, yang dinilai telah merusak, bahkan yang telah dinilai sebagai anjing kapitalis di bangsa ini. Dan inilah komentar-komentar netizen yang lain. Lagi-lagi, Presiden Joko Widodo mendapat kecaman keras dari warga negaranya sendiri. Ya guys, jadi kali ini dikarenakan Pak Jokowi membawa sejumlah artis dan influencer berkunjung ke IKN tempo hari. Baiklah, kali ini saya akan memberikan dua pandangan positif dan negatif berdasarkan analisa logis dan juga ekonomis ya. Sebelumnya kita tonton dulu. Apa kira-kira pengaruh dari influencer yang dibawa oleh Pak Jokowi ini? Silakan. Diundang Pak Presiden Jokowi buat motoran bareng di IKN. Jujur ke Kalimantan, sebelum itu kita foto-foto dulu di depan pasti peresmian jembatan yang baru dibuat. Yang bikin gue kaget ternyata Pak Jokowi tahu gue besar lagi sekalian mempromosikan pariwisata dan budaya di Indonesia. Kenapa? Gimana? Tadi lihat video saya, Pak. Bagus. Selanjutnya kita berangkat ke Istana Negara. Ini megah dan bentuknya itu burung Garuda, keren abis. Berkali-kali Pak Jokowi manggil gue nanya pendapat tentang IKN. Satu kata, canggih. Karena kedepannya akan jadi kota super modern yang gak ada duanya di dunia. Indonesia akan bangga punya IKN. Polusi rendah, kota hijau, semuanya serba digital. Bener-bener impian kayak di film-film. Berdasarkan analisa logis saya, secara logika kita sama-sama tahu Willy Salim ini adalah influencer muda yang mempunyai follower jutaan, puluhan juta. Secara tidak langsung logikanya kalau Pak Jokowi melakukan koordinasi dengan influencer seperti Willy Salim, itu efeknya akan baik sekali untuk promosi IKN itu sendiri gitu. Dipromosikan oleh Willy Salim dan akan semakin banyak menjangkau orang-orang dari segala usia. Orang akan semakin tahu dan semakin tinggi kesadaran terhadap ibu kota Nusantara yang baru ini. Yang kedua, saya akan menganalisa secara ekonomis. Dari segi ekonomi, seharusnya Pak Jokowi tidak perlu menggelontorkan uang kepada influencer dan sejumlah artis. Karena apa? Karena itu saya pandang sebagai membuang-buang uang. Dan juga tidak ada urgensinya untuk membayar sejumlah influencer dan juga artis-artis. Karena kalau artis dan influencer itu mencintai negaranya, mereka akan sudah secara langsung dan secara penuh kesadaran untuk mempromosikan ibu kota Nusantara sebagai ibu kota negara mereka sendiri.
ya. Tapi saya yakin segala tindakan dan segala langkah yang dibuat oleh Pak Joko Widodo sudah melalui proses berpikir yang bijak dari Pak Presiden. Itu menurut saya. Para pengamat menyebut bahwa kedatangan para influencer di IKN menunjukkan bahwa Jokowi sedang panik. Di sini saya menekankan bahwa kedatangan para influencer di IKN itu tidak memberikan efek apa-apa. Buktinya, Jokowi sering membawa mereka dari dulu sampai sekarang, tetapi tidak ada kemajuan dalam proyek pembangunan IKN. Realitanya, para investor-investor dari luar negeri tidak pernah melakukan investasi di IKN. Pertanyaan berikutnya, jadi tujuan apa Jokowi membawa para influencer ini di IKN? Jadi, tujuan Jokowi membawa influencer ke IKN ini untuk menjaga reputasinya di mata masyarakat, agar dia tidak dinilai gagal dalam membangun proyek IKN ini. Padahal kenyataan, jelas-jelas dia sudah gagal dalam membangun proyek. Hal ini bisa dibuktikan di mana para investor yang ada di luar negeri tidak mau melakukan investasi ke IKN. Karena mereka tahu apa? Negara Indonesia sedang mengalami keterpurukan, di mana nepotisme, di mana-mana korupsi, di mana-mana. Hal inilah yang membuat mereka takut untuk melakukan investasi. Yang kedua, selama proses pengerjaan IKN bertahun-tahun di tangan Jokowi, tapi realitanya apa? Realitanya tidak pernah jadi-jadi. Baru 15% proses pengerjaan. Jadi kesimpulannya di sini, Jokowi membawa influencer ini hanya untuk menjaga nama baiknya agar dinilai para masyarakat bahwa dia tidak gagal. Tetapi kenyataannya, dia sudah gagal membangun IKN. Influencer di IKN, strategi citra atau kepanikan politik, ya teman-teman. Di tengah proyek ambisius pembangunan Ibu Kota Nusantara alias IKN, Presiden Joko Widodo mengundang deretan influencer ternama yang turut hadir dalam perjalanan ke IKN. Namun, langkah ini memicu pertanyaan kritis dari para pengamat politik juga. Ya, pengamat politik Adi Prayitno dan Ujang Komarudin menyoroti teman-teman kehadiran para influencer ini sebagai langkah yang kurang esensial. Mereka berpendapat bahwa fokus utama seharusnya adalah menarik investor, bukan sekedar membangun citra positif melalui pesohor. Adi Prayitno juga menekankan pentingnya arti nyata bagi IKN, sementara Ujang Komarudin melihat tindakan ini sebagai tanda kepanikan dan stresnya menjelang akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo, teman-teman. Namun, di sisi lain Presiden Jokowi menegaskan bahwa nggak ada target pembangunan IKN yang terburu-buru katanya. Ya, dengan proyek yang dirancangkan berlangsung selama 10 hingga 20 tahun, namun apakah strategi influencer ini merupakan strategi jitu atau hanya taktik instan dalam memoles citra? Menurut yang gimana sih? Share pendapat di kolom komen ya. Pak Jokowi mengundang para influencer, para pegiat media sosial, artis untuk berkunjung ke ibu kota negara. Betapa beruntung kalian, bangga melihatnya. Cuma ya, kok nggak ada tokoh adat, tokoh pemuka masyarakat Kalimantan gitu ya, yang ketempatan IKN. Harusnya kan mereka juga berhak menunjukkan bagaimana komitmen membangun Kalimantan dan melihat ibu kota baru. Kok malah influencer ya? Boleh sih bawa influencer biar bagus gitu di media sosial, tapi kan perlu juga rakyat lihat yang real. Tokoh dari Kalimantan Timur, anak-anak muda Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Tengah, Selatan, Utara. Bolehlah Pak diajak ke sana juga. Masa cuma mereka-mereka yang dolanan ke sana melihat kemegahan IKN. Ya Pak ya. Sama titip satu lagi Pak, bagaimana itu ujungnya data yang jebol? Apakah sudah kembali datanya? Sudah diaudit apa belum? Itu data rakyat loh Pak. Kok nggak ada perkembangannya Pak Presiden? Ayo dong, tolong kasih tahu kami, data kami itu aman nggak? Kemarin yang meras itu dibayar nggak? Datanya kembali kagak itu? Aduh, itu lebih penting Pak daripada bawa influencer ke IKN ya. Tolong Pak Presiden kerjain yang benar-benar perlulah buat rakyat. Merdeka. Siapa pernah lihat Istana Hantu? Belum pernah? Nah, coba deh ke Kalimantan Timur. Di sana baru aja dibangun. Udah selesai. Ya. Wow, bentuknya gitu. Persis kayak hantu, Istana Hantu. Hitam,
Wah, menyeramkan. Coba lihat deh. IKN itu bukan tempat piknik. Jadi kalau influencernya ke sana, piknik lah mereka. Kenapa saya katakan piknik? Nah, mereka sana nggak ngapa-ngapain juga. Kalau mereka kemudian di sana stay, bikin productions di sana, kemudian tinggal di sana, gitu ya. Ya, saya nggak ngarepin sebulan 2 bulan lah, 2 minggu aja di stay di sana untuk kasih contoh ke masyarakat. Kalau influencer cuma datang, melihat, wah Pak, bagus Pak, ini udah siap Pak, ini udah siap. Terus pulang, ngomong di media sosialnya mereka, mau ngapain? Negara ini terlalu mahal kalau cuma untuk ngebiayain Raffi Ahmad, Gading Martin, Atta Halilintar piknik ke IKN. Biarkan mereka merasakan hidup di IKN tuh gimana. Pulang mereka ceritain, gue udah hidup di IKN nih seminggu 2 minggu. Yang gue rasain, air oke, udara bagus. Gue mau belanja kemana-mana, ada kebutuhan-kebutuhan retail di sana juga mulai ada. Nah, gitu-gitu loh. Jadi nggak perlu ada sebuah seremoni ya singkat ngajak influencer piknik, balik lagi terus diharapkan mereka cerita apa yang mau mereka ceritain. Cuma semalam 2 malam di sana. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video tentang Presiden Joko Widodo yang mengajak influencer ke IKN. Pertanyaan saya sederhana. Bagaimana kira-kira perasaan dari saudara dan saudari saya yang ada di Kalimantan ketika melihat sikap Jokowi yang lebih mementingkan influencer dari luar Kalimantan? Padahal setahu saya, orang-orang Kalimantan itu banyak yang aktif di media sosial. Dari TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, dan platform media sosial lainnya. Sakit pasti rasanya ketika melihat kenyataan di mana Presiden Joko Widodo lebih mengutamakan mereka yang dari luar Kalimantan, sementara putra-putri daerah di Kalimantan itu dicampakkan dengan cara yang terang-terangan. Luar biasa sih. Tidak heran bila pada akhirnya banyak yang kecewa dengan sikap Presiden Joko Widodo di masa purna tugasnya ini. Bapak Jokowi, itu loh, orang-orang Kalimantan banyak yang hebat. Yang lebih menyakitkan ketika ada orang-orang Kalimantan, ketika kita coba komunikasi, atau ketika kita coba bertanya, Bang, udah pernah nggak ke IKN? Belum Bang. Kenapa? Nggak dikasih izin masuk Bang. Ngeri-ngeri sedap. Padahal dengan mendatangkan influencer yang dari luar Kalimantan itu, apa kira-kira yang tuh sudah mereka buat? Dampak positif yang sudah mereka lakukan untuk bangsa ini setelah mereka pulang dari IKN itu apa? Nothing. Entahlah. Ketika kita mendengar ada kritikan-kritikan pedas kepada Bapak Presiden Joko Widodo ini, apakah ini merupakan sebuah realita bahwa ternyata memang dalam diri seorang Presiden Joko Widodo punya sikap-sikap angkuh seperti yang kita pertontonkan dalam cuplikan video ini? Karena jujur, seandainya saya adalah orang Kalimantan, seandainya saya adalah orang Penajam, saya pasti merasa sakit hati
ketika saya yang adalah putra-putri daerah sendiri belum pernah menginjakan kaki di ibu kota Nusantara, tetapi seorang Presiden Joko Widodo malah lebih mementingkan orang-orang dari luar Kalimantan untuk berfoto ria, untuk makan mewah bersama di ibu kota Nusantara bersama orang nomor satu di bangsa ini yang sebentar lagi akan selesai. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa mengetuk pintu hati kita dan bisa menyadarkan kita. Semoga saja cerita-cerita tentang Presiden Joko Widodo, cerita-cerita tentang komentar dari netizen, ada hal-hal positif yang bisa kita pelajari. Bahwa politik itu tidak ada yang tulus. Semuanya pasti punya kepentingan. Semuanya pasti demi kelompok-kelompoknya. Sebagai rakyat, kita hanya bisa bersuara. Mungkin mereka dengar di telinga kiri dan keluar lagi di telinga kanan. Harapan terbesar saya, semoga pembangunan IKN itu tetap dilanjutkan. Jangan sampai Jokowi benaran adalah orang-orang yang punya rasa ego yang tinggi, rasa ambisi yang tinggi, seperti yang kita dengarkan dalam cuplikan video tadi. Karena saya merasa prihatin, saya merasa sedih ketika seorang Joko Widodo dinilai sebagai anjing kapitalis oleh kader PDI Perjuangan, di mana kita ketahui bersama-sama yang memilih Jokowi untuk menjadi presiden adalah orang-orang dari PDI Perjuangan. Dunia ini sudah kebalik, tapi inilah kenyataan. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya. Dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada komentar ataupun tutur kata saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.